Okay, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. And good morning students. How are you today? Alhamdulillah. I hope we are fine and good wherever we are now. Okay, first let me introduce myself. My name is Nur Alifi Andini, but you can call me Kak Vivi. Jadi, nama kakak yaitu Nur Alifi Andini, tapi adik-adik sekalian bisa panggil kakak dengan sebutan Kak Vivi. Kakak juga merupakan salah satu dari mahasiswa P2K Universitas Muhammadiyah Makassar. Same with last week, Kak Hamzah. Sama seperti pekan kemarin, Kak Hamzah sempat menjelaskan tentang materi advertisement, especially service advertisement, yaitu iklan jasa. Nah, but before we start our lesson today, let's pray together. Jadi sebelum kita masuk ke materi kita hari ini, mari kita berdoa. Nah, adik-adik sekalian, apakah ada yang masih ingat materi yang telah dijelaskan oleh Kak Hamzah pekan kemarin? Ada yang masih ingat? Ada yang bisa menyebutkan salah satu contoh dari iklan jasa? Anyone can give one example of service advertisement? Ada? Jadi salah satu iklan jasa yang sempat Kak Hamzah jelaskan pekan kemarin yaitu jasa laundry. Selain jasa laundry yaitu jasa kurir. Jasa GoFood. Jadi itu merupakan salah satu contoh iklan jasa. Nah, selanjutnya kompetensi dasar kita kali ini yaitu membandingkan fungsi sosial, struktur teks, dan unsur kebahasaan beberapa teks khusus dalam bentuk iklan dengan memberi dan meminta informasi terkait produk dan jasa sesuai dengan konteks penggunaannya. Kompetensi dasar yang selanjutnya yaitu menangkap makna secara kontekstual terkait fungsi sosial, struktur teks, dan unsur kebahasaan teks khusus dalam bentuk iklan, pendek dan sederhana terkait produk dan jasa. Nah, tujuan pembelajaran kita hari ini yaitu diharapkan setelah adik-adik mendapatkan materi tentang advertisement ini, adik-adik dapat mengidentifikasi bagian-bagian iklan dan ungkapan atau kata yang digunakan. Jadi, sebentar adik-adik akan mempelajari bagian-bagian apa saja yang terdapat pada iklan dan ungkapan apa yang biasa digunakan dalam iklan. Yang kedua, setelah mempelajari materi kita hari ini, adik-adik diharapkan dapat menganalisis beberapa iklan lain untuk mengidentifikasi bagian-bagiannya. Jadi sebentar akan diberikan contoh iklan, kemudian adik-adik menganalisis bagian-bagian iklan tersebut. Dan tujuan pembelajaran yang terakhir yaitu diharapkan adik-adik sekalian dapat menangkap makna secara kontekstual terkait fungsi sosial, struktur teks, dan unsur kebahasaan teks khusus dalam bentuk iklan, pendek, dan sederhana. Sebelum kita masuk ke pembahasan kita, apakah ada yang sudah tahu what is advertisement? Apa iklan itu? Ada? Yang tahu boleh ketikkan pendapatnya di live chat ya. Apa yang adik-adik ketahui tentang advertisement itu sendiri? What do you know about advertisement? Nah, mari kita bahas sama-sama. Advertisement. An advertisement is a public promotion of some products or service. Jadi, iklan adalah promosi halayak tentang beberapa produk atau servis. Jadi di iklan itu berupa promosi
di mana tujuannya yaitu agar para pembaca, pendengar, atau yang melihat iklan tersebut tertarik untuk membeli produk atau menggunakan jasa yang kita iklankan. What we advertise. Next, the kinds of advertisement. Jenis-jenis iklan. Nah, pekan kemarin Kak Hamzah sempat menjelaskan salah satu dari bentuk iklan yaitu service atau jasa. Produk. Hari ini kita akan fokus membahas kepada iklan produk. Nah, selain iklan produk dengan service, masih ada iklan lainnya yaitu job vacancy, lost and found. Job vacancy berupa iklan pekerjaan, biasanya lowongan pekerjaan. Misalnya lagi dibutuhkan tenaga guru atau semacamnya yang berupa pekerjaan. Kemudian lost and found ini berupa iklan kehilangan, misalnya kehilangan hewan peliharaan atau kehilangan orang yang kemudian diiklankan agar orang yang melihat mengetahui iklan tersebut. Selanjutnya, the purpose of the text. Jadi, iklan sendiri memiliki tujuan, yaitu to promote a product or a service so that the reader, viewer, or listener buy a product or a service. Jadi, tujuan dari advertisement yaitu untuk mempromosikan sebuah produk atau jasa sehingga pembaca yang melihat atau yang mendengar membeli produk atau menggunakan jasa yang kita iklankan. Nah, tujuan utamanya dibuat iklan adalah untuk membujuk atau biasa dikenal dengan kata to attract atau to persuade. Jadi unsur kebahasaan yang kita gunakan di iklan ini yaitu to attract atau to persuade, atau sama dengan kata membujuk para pembaca untuk membeli produk atau menggunakan jasa yang diiklankan. Adapun fungsi lainnya yaitu untuk memberikan informasi kepada orang akan suatu produk atau barang sebagai alat berkomunikasi antara produsen dan konsumen. Jadi, dengan adanya iklan ini, maka si penjual ini tidak perlu datang lagi di setiap rumah warga atau setiap rumah konsumen untuk mempromosikan barangnya, hanya dengan menggunakan iklan, teks iklan, teks advertisement, serta menciptakan kesan baru kepada konsumen atau khalayak ramai. Sampai di sini? Paham? Kita lanjut. Some commercial advertising media include, jadi ada beberapa yang digunakan sebagai media iklan. Media iklan terbagi atas dua, yaitu media cetak dan media elektronik. Jadi, di antara beberapa contoh di atas, yang manakah yang termasuk iklan dengan media elektronik? Nah, contoh dari iklan menggunakan media elektronik yaitu berupa radio, televisi. Di televisi kita mendapatkan banyak sekali contoh iklan, bentuk promosi. Selanjutnya yaitu billboards. Billboards ini termasuk iklan media cetak. Billboards atau papan iklan. We usually see billboards on the street. Jadi billboards ini biasa kita temukan di jalanan, banyaknya di jalanan, papan iklan. Selanjutnya yaitu magazine atau majalah. Di majalah juga terdapat banyak contoh iklan, banyak iklan. Misalnya iklan pekerjaan, iklan produk. Dan selanjutnya yaitu newspaper atau surat kabar. Di surat kabar juga banyak sekali kita temukan contoh iklan.
Nah, selanjutnya tadi di tujuan pembelajaran kita diharapkan adik-adik mampu mengetahui bagian-bagian yang terdapat pada iklan. Nah, sekarang ini ada beberapa bagian yang terdapat pada iklan. Yang pertama yaitu the name of the product. Nama produk itu sendiri. Jadi ini sangat penting jika kita ingin membuat iklan. If you want to make an advertisement, we should fill the name of the product. Next, the selling points of the product. Nilai jual dari produk itu. Jadi apabila kita ingin mempromosikan barang atau jasa, maka harus ada nilai jualnya sehingga the viewer, the listener, or the reader interest to buy or to use our service or product. Yang selanjutnya yaitu how to get the product. Jadi ada kontak, bagaimana kita bisa mendapatkan produk tersebut. Misalnya kita datang ke booth tersebut atau kita menghubungi nomor yang tertera pada iklan. Yang terakhir yaitu interesting design. Jadi jika kita ingin membuat iklan, maka kita membuat dengan bentuk yang semenarik mungkin sehingga orang yang melihat iklan tersebut tertarik untuk membeli produk yang kita iklankan. Nah, ini ada contoh dari bentuk iklan produk. Jadi kita bisa lihat di bagian di atas yaitu Delizioso merupakan logo produk. Judulnya yaitu Italian Style Pasta. Jadi ini merupakan contoh iklan makanan. Advertisement product, especially food, khususnya makanan ya. Nah, kita bisa lihat di bagian body terdapat penjelasan ringkas terkait produk yang diiklankan. Ya. Kemudian foto produk. Nah, foto produk ini melengkapi apa yang diiklankan. Kemudian kita bisa mendapatkan produk tersebut di Jalan Vermilia Lane. Nah, some expression used in advertisement. Ada beberapa ungkapan yang sering kita gunakan di iklan. Misalnya 10% discount of all items, 10% diskon dari semua jenis barang. Adik-adik pasti tidak asing dengan kata sale. Nah, itu juga termasuk ungkapan yang sering kita gunakan pada iklan. Selanjutnya, we have the best pets in town with reasonable price. Jadi yang artinya kita memiliki binatang peliharaan terbaik di kota dengan harga yang masuk akal. Nah, itu merupakan salah satu ungkapan di iklan yang menjual binatang peliharaan. Kata wanted. Jadi ini biasanya digunakan di iklan job vacancy ataupun lost and found. Urgently required. Ini juga biasa digunakan di iklan job vacancy, yaitu segera dibutuhkan. Misalnya segera dibutuhkan guru, tenaga pengajar guru, atau yang berhubungan dengan pekerjaan yang segera dibutuhkan. Nah, adik-adik bisa lihat ini ada contoh dari iklan produk. Yang di atas merupakan contoh dari judul produk, yaitu mini Oreo. Nah, what the selling point of the advertisement above? Jadi apa yang menjadi nilai jual dari contoh iklan di atas? Kira-kira apa yang menjadi nilai jual? Nah, grab this original Oreo in a single bite size for only $3.9. Jadi mini Oreo ini bisa kita dapatkan hanya seharga $3.9. Tapi jika kita membelinya sekarang, nah itu yang menjadi barang, itu yang menjadi hal yang ditawarkan pada iklan ini. Contoh yang kedua,
Jadi di sini kita bisa lihat judul atau logo produk tersebut yaitu Travis Scott. Yang diiklankan yaitu kita bisa mendapatkan beberapa makanan hanya dengan membayar $6. Nah, contoh iklan produk yang terakhir yaitu kita bisa melihat bahwa yang diiklankan yaitu berupa makanan dan minuman. Dan yang menjadi selling point-nya yaitu kita bisa mendapatkan dua produk tersebut, makanan dengan minuman, hanya seharga 1,99. Tapi ini hanya berlaku pada tanggal 23 Februari misalnya. Nah, sampai di sini ada yang ingin adik-adik tanyakan terkait iklan produk sebelum kita masuk ke contoh soal. Nah, ini termasuk contoh soal dari advertisement. Gambarnya jelas. Nah, pertanyaan pertama yaitu whatever is being advertised. Jadi apa yang menjadi penawaran di iklan tersebut? Nah, mari kita lihat. Terdapat judul dari iklan tersebut yaitu Helen Bakers. Kemudian get a 10% discount on this special cake on your birthday month. Dan ada harga yang dicantumkan. Kemudian di iklan ini juga terdapat kontak yang bisa kita hubungi jika kita ingin produk tersebut. Dan ada beberapa pelengkap dari iklan tersebut yaitu it is our best seller, multiple flavors in one cake, 100% sweet and taste, deliver fresh and on time, award-winning recipe, bake from scratch. Jadi kira-kira nomor 1 ini jawabannya. Mari kita lihat. Pilihan yang pertama, sweet and tasty cake. Apakah ini yang menjadi selling point dari iklan di atas? Tidak ya. Bagian B, multiple flavor cakes call center. No. Next, fresh and on time delivery service. Apakah itu yang menjadi selling point-nya? No ya. Bagian D, cake discount on customer birthday month. Jadi kita bisa lihat di bawah judul tersebut ada kalimat get a 10% discount on this special cake on your birthday month. Jadi bagi mereka yang membeli pada bulan kelahirannya maka mendapatkan 10% diskon. Jadi yang menjadi penawarannya di situ yang paling tepat adalah bagian D, cake discount on customer birthday month, ya. Pertanyaan yang kedua. Who get the offer of the advertisement? Customers who? Jadi who get the offer? Siapa yang mendapatkan penawaran di iklan tersebut? Pelanggan yang mana? A, call for a cake, menghubungi untuk mendapatkan kue tersebut. B, want to get cake bonus, ingin mendapatkan bonus kue. C, buy cake on their birth month. D, spend less minimum $45 for cake. Jadi jawaban yang paling tepat adalah, karena kita lihat di selling point-nya yaitu mereka yang berulang tahun, yang membeli pada bulan ulang tahunnya maka mendapatkan diskon. Jadi yang paling tepat yaitu bagian C, buy cake on their birth month. Selanjutnya, it is our best seller. The word it in the sentence refers to. Jadi ini adalah penjualan terbaik kami. Kata it merujuk pada kalimat apa?
merujuk pada kata apa. Nah, kita bisa lihat di iklan tersebut ada kata it is our best seller. Jadi, rujukan kata it adalah A. Cake, kue, B. Flavor atau rasa, C. Discount, D. Customer. Jadi kira-kira kalau di iklan tersebut ada kata ini merupakan penjualan terbaik kami. Jadi kata ini itu merujuk pada kata apa? Apakah kue, rasa, diskon, atau pelanggan? Ini sudah jelas ya bahwa yang diiklankan adalah kue, sehingga it tersebut merujuk pada kata cake. Jadi jawaban yang paling tepat adalah bagian A. Kemudian, sebelum kita masuk ke contoh soal yang kedua, sampai di sini apakah ada yang ingin ditanyakan atau yang kurang dipahami terkait iklan produk dan bagian-bagian dari iklan produk? Nah, kita masuk ke contoh soal yang kedua. Jadi, di sini ada dua contoh iklan. Ya, kita membandingkan antara dua contoh iklan ini. Ya. Jadi, keduanya sama-sama merupakan iklan produk. Nah, pertanyaan yang pertama. What is the purpose of the writer in writing both texts? Apakah tujuan dari penulis menulis kedua teks iklan tersebut? Nah, tadi kita sempat bahas the purpose of advertisement, yaitu to persuade atau to attract, yaitu membujuk para pembaca yang melihat atau yang mendengar untuk membeli produk atau menggunakan jasa yang kita iklankan. Nah, kira-kira dari beberapa pilihan di atas, jawaban yang paling tepat adalah A. To inform special dinner menu, untuk menginformasikan menu makan malam yang spesial. B. To give different price for new customers, untuk memberikan harga yang berbeda bagi pelanggan yang baru. C. To persuade the customers to buy the products, membujuk pelanggan untuk membeli produk tersebut. D. To make ordinary evenings become special one, membuat malam-malam yang biasa saja menjadi malam yang spesial. Jadi, dari keempat pilihan di atas, kira-kira yang mana yang paling tepat tujuan dari penulis menulis iklan tersebut? Jadi bagian C ya, karena tadi kita sudah bahas the purpose of the advertisement text are to persuade and to attract, yaitu membujuk. Jadi yang paling tepat yaitu to persuade the customers to buy the products. Pertanyaan yang kedua, the same thing from both texts is both restaurants. Jadi persamaan dari kedua teks yaitu kedua restoran tersebut A. Open weekly, kita lihat di teks iklan. Tidak ya, karena kedua iklan tersebut terdapat keterangan open daily. Jadi bagian A sudah kurang tepat. B. Give discounts, memberikan diskon. Kita lihat iklan yang pertama memberikan diskon 30%. Iklan yang kedua memberikan diskon 15%. Yang bagian C, serve Japanese food, jadi menyediakan makanan Jepang. Apakah di kedua iklan tersebut tercantum kata menyediakan makanan Jepang? No ya, jadi di iklan pertama tidak terdapat. Bagian D, close at 9 p.m. on Saturday, tutup pada jam 9 p.m. pada hari Sabtu. Di iklan pertama kita lihat di bawah kata open daily ada 9 a.m. to 9 p.m.
tapi dia tidak memberikan keterangan bahwa ini berlaku untuk hari Sabtu. Di iklan kedua juga tidak ada keterangan bahwa tutup pada jam 9 pada hari Sabtu. Jadi jawaban yang paling tepat yaitu bagian B, give discounts, because di antara kedua iklan tersebut terdapat diskon, baik iklan yang pertama maupun iklan yang kedua. Nah, from the text we know that both restaurants, jadi dari teks iklan di atas kita tahu bahwa restoran tersebut give no discounts. Jadi kita tahu ya bahwa kedua iklan tersebut memberikan diskon, sehingga bagian A sudah tidak benar lagi. Open at midnight, buka tengah malam. Kita lihat di iklan pertama buka pada jam 9 pagi. Kemudian iklan kedua buka pada jam 11 pagi, sehingga bagian B juga tidak benar. C, stand near mountains, berada di dekat pegunungan. Apakah benar di kedua iklan tersebut ada kalimat tersebut? No ya. Bagian D, serve customers for lunch, menyediakan makanan siang untuk pelanggan. Nah, kita lihat dari keterangan open daily 9 AM to 9 PM, artinya dia sudah buka pagi sampai malam. Iklan kedua open daily 11 AM until 9 PM, dia juga buka jam 11 pagi, sehingga dari kedua iklan tersebut menyediakan makan siang untuk pelanggan. Jadi jawaban yang paling tepat yaitu serve customers for lunch. Oke, sampai di sini dari pembahasan materi kita dan contoh soal yang tadi. Apakah ada yang ingin adik-adik tanyakan sebelum kita masuk ke LKPD-nya, your LKPD? Ada yang ingin bertanya terkait materi kita, yaitu advertisement, especially product advertisement, khususnya iklan produk. Oke, now open your LKPD. Sekarang buka LKPD-nya masing-masing. Okay, in activity 1, there are example of advertisement. Jadi, di activity 1, di kegiatan 1, terdapat contoh iklan. Nah, pertanyaan nomor 1 yaitu the text tells you about. Jadi, pertanyaannya yaitu teks tersebut memberitahukan tentang apa. Jadi, adik-adik bisa mencari jawabannya di contoh teks iklan tersebut. Apakah shea butter, body lotion, cream oil blend, atau extra ordinary skin? Jadi adik-adik bisa identifikasi contoh iklan tersebut, kemudian memilih jawaban yang paling tepat berdasarkan dari teks iklan tersebut. Pertanyaan kedua, the product contains. Jadi produk itu mengandung apa? Sama dengan pertanyaan nomor 1, maka adik-adik perlu mengidentifikasi teks iklan tersebut untuk mendapatkan jawaban yang paling tepat di antara keempat pilihan tersebut. Apakah contains cream oil blend and body lotion, shea butter cream and skin nourishing oil, shea butter cream and ultimate moisture, atau extraordinary moisture and skin nourishing oil? Jadi adik-adik perlu identifikasi di teks iklan tersebut. Pertanyaan yang ketiga, a moisture lard mixed with, the underlined word has the closest meaning with. Jadi yang ditanyakan yaitu kata yang digaris bawahi memiliki persamaan arti
dengan kata apa di antara keempat pilihan tersebut. Jadi nomor 3 ini menanyakan tentang sinonim kata. Berbeda kalau opposite meaning. Opposite meaning yaitu antonim kata. Jadi yang perlu adik-adik cari yaitu pertama-tama harus mengetahui apa arti kata load tersebut. Kemudian pilih yang mendekati makna dari keempat pilihan tersebut. Ya. Next, nomor 4, body lotion leaves your skin extra soft. Jadi kata your ini merujuk pada kata apa? Sama dengan contoh soal yang sempat kita bahas sama-sama tadi. Kata it merujuk pada kata apa? Yang tadi kan kita membahas bahwa it itu berada pada iklan kue. Nah, sehingga kata it tersebut merujuk pada kata kue. Nah, berbeda dengan di LKPD kalian terdapat kata your. Jadi your ini merujuk pada kata apa? Apakah visitor, pengunjung, B, driver atau pengemudi, C, students atau siswa, D, customer atau pelanggan. Jadi adik-adik bisa mencari jawabannya di teks iklan tersebut. Iklan ini ditujukan kepada siapa, sehingga kata your ini merujuk pada kata apa? Oke, di kegiatan 2 pada LKPD adik-adik, nomor 1 yaitu what do you know about advertisement. Jadi adik-adik menuliskan apa yang adik-adik ketahui tentang iklan. Setelah kita mempelajari iklan yang tadi, memahami penjelasan iklan, maka apa yang adik-adik tangkap, apa yang adik-adik dapatkan, tuangkan pada LKPD-nya kalian. Ya, what do you know about advertisement? Apa yang kalian ketahui tentang iklan? Kemudian yang kedua, make a simple advertisement about promoting your food or drink. Jadi kalian membuat contoh iklan sederhana tentang mempromosikan makanan atau minuman kalian. Contohnya kalian ingin mempromosikan minuman green tea, ya kalian buat iklan, contoh iklan, mendesain iklan semenarik mungkin, atau produk atau iklan makanan, misalnya lagi mempromosikan sate, tahu crispy dan lain sebagainya ya. Jadi adik-adik membuat contoh iklan di nomor 2 ini. Sampai di sini ada yang ingin ditanyakan? Sebelum kita tutup pembelajaran kita hari ini, apakah ada yang ingin ditanyakan terkait materi kita hari ini? About our lesson today? About advertisement? Apakah ada yang ingin bertanya? Ada yang ingin ditanyakan? Silakan ketikkan di live chat terkait materi kita hari ini atau terkait LKPD-nya kalian apabila belum dipahami atau masih ada yang kurang mengerti. Baik, kalau tidak ada yang ingin bertanya, sekian materi kita hari ini. Semoga adik-adik dapat memahami dan dapat mengerjakan LKPD-nya dengan baik. Billahi fisabilillah, fastabiqul khairat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.